Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suharmanosa. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya kita melakukan proses penetapan siswa eligible pada portal LTMPT. Dalam hal ini adalah akun LTMPT sekolah. Jadi seperti biasa, kita masuk ke sebuah browser, kemudian kita masuk ke address bar, kita ketikkan halaman resmi dari portal LTMPT, yaitu portal.ltmpt.ac.id, kemudian kita login. Setelah kita login, maka akan tampil tampilan login seperti pada monitor berikut ini. Kemudian seperti biasa, silakan masukkan akun dari LTMPT sekolah, yaitu email, kemudian password. Setelah itu kita klik masuk. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu PDSS. Kita klik menu PDSS. Oke, kemudian sebelum kita melakukan proses penginputan data siswa yang eligible, terlebih dahulu kita harus melakukan proses finalisasi data sekolah. Jadi di sini sebelum kita melakukan proses penginputan siswa eligible, kita terlebih dahulu melakukan proses finalisasi untuk profil sekolah dan jurusan. Jadi pastikan bahwa profil dari sekolah kita dan jurusan pada sekolah kita sudah benar. Jadi untuk memastikannya itu, sebelum kita melakukan centang persetujuan dan melakukan klik finalisasi, terlebih dahulu kita cek profil sekolah dan jurusan. Kita masuk di profil sekolah di sini, kemudian pastikan profil sekolah dari sekolah teman-teman sudah benar datanya. Jadi pastikan sudah benar datanya. Jika ada data profil sekolah yang salah, silakan lakukan proses perubahan pada Verbal SP data.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah dilakukan proses perubahan di Verbal SP, kemudian kita lakukan proses perbaharui data LTMPT. Jadi di sini kita klik jika ada yang salah, kita lakukan perubahan dan kita kembali perbaharui data. Jadi di sini data profil sekolah saya sudah benar. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke menu jurusan. Jadi kita masuk di menu jurusan di sini. Di sini juga pastikan jurusan sudah sesuai dengan yang ada di sekolah. Begitupun dengan jumlah kuota per jurusannya itu sudah harus sesuai. Jadi pastikan lagi bahwa kuota untuk setiap jurusan yang ada di sekolah kita itu sudah sesuai dengan data di LTMPT. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih kelas dari sekolah yang ada di sekolah kita. Jadi di sini ada pilihan kelas reguler 3 tahun, akselerasi 4 semester, akselerasi 6 semester, dan kelas reguler 4 tahun. Jadi karena sekolah saya adalah sekolah yang pada umumnya yaitu kelas reguler 3 tahun, maka saya pilih atau saya centang kotak di kelas reguler 3 tahun. Untuk IPS kuotanya 9, saya centang. Kemudian yang IPA juga kelas reguler, centang. Kemudian ketika sudah dicentang semua, maka kita klik simpan. Oke, berhasil menyimpan jurusan dan jenis studi. Langkah selanjutnya, kemudian sebelum kita masuk ke menu siswa, di sini ada informasi bahwa Anda belum melakukan finalisasi data sekolah. Lakukan finalisasi terlebih dahulu. Jadi untuk menginput siswa yang eligible-nya itu kita harus melakukan proses finalisasi dari data sekolah. Jadi kita masuk di menu finalisasi di sini. Nah, di sini
finalisasi data sekolah. Jadi sekali lagi sebelum kita menyetujui persetujuan ini dengan cara menyentang dan mengklik finalisasi, sekali lagi kita pastikan bahwa data sekolah, profil sekolah dan jurusan itu sudah benar. Kita kembali lagi, kita cek, pastikan data profil sekolah sudah benar, kemudian jurusan sudah benar, kemudian kita lakukan proses finalisasi. Jadi kita centang, kemudian kita klik finalisasi. Oke, apakah Anda yakin akan melakukan finalisasi? Kemudian kita klik finalisasi. Nah, sekarang berhasil kita melakukan finalisasi terhadap data profil sekolah dan jurusan. Jadi untuk finalisasi data siswa, kurikulum dan nilai, jangan dulu dilakukan finalisasi sebelum teman-teman menginput data siswa yang eligible. Jadi pastikan langkah awalnya itu adalah kita memfinalisasi dulu data profil sekolah dan jurusan di sekolah. Kemudian jika kita sudah finalisasi data sekolah, profil dan jurusannya, kita masuk ke menu siswa. Nah, di sini sudah tampil daftar siswa yang akan kita input yang eligible. Jadi untuk menginput data siswa yang eligible itu terlebih dahulu teman-teman sudah memastikan bahwa di sekolah sudah ditentukan atau sudah didata daftar siswa yang eligible. Jadi agar lebih memudahkan dan mempercepat dalam proses penginputan. Jadi pastikan di pihak sekolah sudah menetapkan siswanya yang eligible. Jadi untuk menginput data siswa yang eligible di sini, kita bisa menginput siswa per jurusan atau juga kita bisa menggunakan import data. Jadi di sini untuk mengimpor bisa teman-teman langsung unduh template-nya, kemudian diisi, dan setelah datanya lengkap baru kita lakukan proses import data. Seperti itu. Jadi di sini juga ada menu jurusan dan kuota. Jadi di sini jurusan IPS, kuota yang diperoleh itu maksimalnya adalah 9 siswa yang eligible. Untuk jurusan IPA di sini kita bisa pilih IPA yang eligible-nya itu kuotanya adalah 12 siswa. Jadi di sini kita bisa menambahkan siswa yang eligible-nya berdasarkan NIS. Jadi misalkan di sini saya kasih contoh cara menambahkan secara perjurusannya dengan memasukkan NISN. Contohnya misalkan di sini saya ambil salah satu nama siswa yang akan mengikuti SNPTN. Kemudian kita masukkan di menu NISN. Paste. Nah, akan muncul nama siswa yang bersangkutan sesuai dengan NISN-nya. Jadi pastikan NISN yang dimasukkan ini sudah sesuai dengan data, baik itu di LTMPT maupun dengan data yang di Dapodik. Jadi ketika kita masukkan data NISN-nya salah, maka secara otomatis nama dari siswa dengan NISN yang salah tidak akan tampil di sini sesuai dengan apa yang ada datanya di LTMPT. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk memasukkan yang siswa eligible IPS, teman-teman tinggal klik saja di menu jurusan di sini untuk IPS. Terus silakan masukkan kembali NISN dari siswa yang akan di-input siswa eligible-nya. Jadi tinggal diatur saja di sini IPA ataupun
IPS-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini saya belum melakukan proses input daftar siswa yang eligible karena data dari siswa yang eligible di sekolah saya belum fix. Jadi nanti fix data dari siswa eligible-nya baru saya akan melakukan proses penginputan data secara utuh. Jadi bisa nanti kita gunakan import data supaya memudahkan kita dan mempercepat proses penginputan siswa yang eligible. Kira-kira seperti itu. Jika sudah ditambahkan siswa yang eligible-nya, kemudian kita klik simpan di sini. Selanjutnya kita klik simpan juga di sini. Untuk lebih memudahkan dan agar tidak salah langkah dalam proses penginputan datanya, sebaiknya teman-teman masuk ke web resmi dari LTMPT. Di sini ada panduan, teman-teman bisa masuk di menu unduhan 2021 di sini. Jadi teman-teman bisa download panduannya di sini. Misalkan di sini panduan penetapan siswa yang eligible bagi sekolah. Di sini teman-teman bisa download, dan panduan untuk pengisian PDSS. Jadi teman-teman bisa download di sini sebagai panduan dalam proses pengisian baik itu penetapan siswa yang eligible maupun pengisian PDSS. Jadi di sini contohnya panduan pengisian PDSS saya sudah download, kemudian penetapan siswa yang eligible. Jadi seperti itu, agar supaya dalam proses penginputannya tidak terjadi salah langkah dan kesalahan proses penginputan. Saya kira mungkin demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.